Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naya Rizal, NIM 2003509 dari jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan yang saya buat pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan seksi kode 202011281067 dengan dosen Bapak Marwan, SPD MSI. Berikut bisnis plan yang saya buat. Sebelum itu, kita harus tahu dahulu apa itu bisnis plan. Bisnis plan itu sendiri merupakan suatu dokumen tertulis yang mengemukakan tentang ide pokok yang mendasari pertimbangan-pertimbangan untuk memulai atau mendirikan suatu bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut atau memulai bisnis dari awal. Bisnis plan juga memuat tujuan atau goals yang ingin usaha kita tercapai, serta cara-cara untuk memastikan tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Jadi, bisa dibilang bahwa bisnis plan ini akan menjadi petunjuk arah kemana bisnis kita akan berkembang. Nah, pada bisnis plan kali ini, saya memuat tentang usaha ayam geprek. Pada bagian bab 1, pendahuluan, terdiri atas nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan saya yaitu AM Geprek Jos, dengan alamat Jalan Gelatik 2, nomor 124 Air Tawar. Dan yang B, nama dan alamat pemilik. Nama pemilik yaitu dari saya sendiri, Putri Nadia Rizal, dan alamat pemilik Jalan Gelatik 2, nomor 124 Air Tawar. Dan yang C, nama dan alamat penanggung jawab. Nama penanggung jawab atas usaha ayam geprek ini yaitu Anissa Hendrawan dan alamatnya Jalan Adinegoro. Dan yang D, informasi tentang bisnis yang dijalankan. Pada bisnis plan yang saya buat kali ini mengenai bisnis di bidang kuliner. Bisnis yang saya maksudkan adalah makanan hasil olahan unggas, yaitu ayam. Ayam yang akan saya produksi menjadi sebuah usaha yang bernama Ayam Geprek Jos. Ayam Geprek Jos merupakan suatu usaha di bidang produk olahan makanan cepat saji yang sehat dan halal. Ayam Geprek merupakan usaha makanan dengan harga terjangkau bagi mahasiswa. Selain rasanya yang memang pas di lidah orang Indonesia yang pada umumnya penyuka pedas. Namun, ayam geprek yang ada saat ini terlalu monoton dan terkesan tidak ada spesial, maka dari itu kami memiliki ide untuk membuat rasa yang baru di ayam geprek dengan menambahkan cita rasa baru dengan mengkombinasikan sama sambal yang pedas dan nikmat. Ayam geprek Jos dapat ditemukan pada alamat yang sudah tertera sebelumnya dan juga dapat dibeli melalui via online seperti Drive Online. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda hubungi melalui sosial media kami melalui via Instagram @ayamgeprekjos. Selanjutnya pada bab kedua, rangkuman eksekutif. Secara keseluruhan proposal yang kami buat adalah untuk menunjukkan dan meminta izin untuk mendirikan usaha kuliner yaitu ayam geprek. Ayam geprek Jos merupakan bidang usaha di bidang produk olahan makanan cepat saji yang sehat dan halal. Adapun pelayanan dari usaha ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pengambilan nama ini juga sebagai doa dan bertujuan agar orang yang menikmati bisa merasakan berdasarkan atas pertimbangan untuk bisa lebih merakyat dan sosial, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. Semua yang kami rencanakan ini sudah kami rencanakan dari lama dan sudah kami pertimbangkan matang-matang dan sudah kami siapkan apapun yang terjadi pada usaha kami yang akan kami dirikan ini. Pada usaha yang akan kami dirikan ini, kami semua berharap dapat menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat membantu para masyarakat semuanya untuk yang belum dapat pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan dengan bergabung dengan usaha kami. Selanjutnya pada bab ketiga mengenai visi misi.
visi saya dalam usaha ayam geprek Jos ini, yaitu menjadikan olahan makanan ayam geprek sebagai suatu tren makanan baru, serta menjadikan warung makan ini sebagai tempat yang menyediakan makanan halal dan sehat bagi masyarakat. Selanjutnya pada misi. Misi pada bisnis ayam geprek Jos ini ada 4. Yang pertama, menjadikan warung makanan ayam geprek sebagai usaha yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, menjadikan warung makanan ayam geprek sebagai awal perkembangan ekonomi pada sebuah desa atau daerah. Dan yang ketiga, menciptakan usaha makanan yang bersih dan sehat. Dan yang keempat, memberikan kepuasan, kenyamanan, serta kepercayaan kepada konsumen. Dan yang ketiga, tujuan. Adapun tujuan pada usaha ayam geprek Jos saya ini, yaitu tujuan dari pendirian usaha ini adalah sebagai langkah untuk mengambil peluang usaha. Yang kedua, sebagai aktualisasi dari diri dan praktek langsung dari ilmu manajemen. Dan yang ketiga, mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya pada bab keempat, yang terdiri dari poin A, perspektif masa depan industri. Masa depan yang kami inginkan adalah usaha kuliner ayam geprek dapat berkembang pesat sesuai dengan harapan kami dan bisa menjadi pekerjaan sampingan kami. Dan jika bisa, kami berharap agar bisnis kita ini mempunyai sebuah maupun beberapa cabang agar pendapatan yang kita miliki menjadi semakin bertambah. Jika usaha kami dapat berkembang dan memiliki banyak cabang, tentunya akan membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Hal ini dapat merekrut banyak karyawan sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan. Pada poin yang kedua, yaitu analisis persaingan. Persaingan merupakan suatu risiko yang lumrah dan selalu dihadapi oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, persaingan yang perusahaan ini hadapi bergantung dengan situasi dan kondisi pasar. Persaingan yang kami lihat di sini, sudah banyak orang yang mendirikan usaha ayam geprek, akan tetapi itu semua bukanlah suatu halangan bagi kami untuk memulai usaha kami. Kami akan menghadapi semua risiko apapun yang terjadi pada usaha kami ini, dan kami harus bisa menerima apapun yang terjadi. Dan kami semua juga sudah mempunyai strategi khusus untuk memulai bisnis ini, dan kami siap bersaing di usaha bisnis yang akan kami jalankan. Pada poin yang ketiga, yaitu C, segmentasi pasar yang dimasuki. Pasar yang akan kami jadikan sebagai peluang untuk memulai usaha ini adalah pasar lokal dan tempat makan kecil. Selain itu, kami juga membuat sebuah web dan akun media sosial tentang usaha ayam geprek kami ini dan bisa diakses di internet serta dapat dibeli melalui drive online. Kami pun akan menyediakan pesanan sesuai dengan pesanan yang akan kami terima dan mengantarkannya. Dan poin yang keempat yaitu D, ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Menurut pendapat kami dalam usaha kami ini, semua produk yang akan kami hasilkan pastinya akan bisa menembus pasar dan akan menghasilkan makanan yang berkualitas, enak, dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, harganya juga dapat dijangkau dan sesuai porsi konsumen, sehingga porsi yang kami sediakan bisa menambah sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas. Dan selanjutnya pada bab kelima, deskripsi usaha. Pada poin A, produk yang dihasilkan, bisnis kuliner makanan hasil olahan unggas yaitu ayam. Ayam yang kami produksi yaitu ayam geprek yang bernama ayam geprek Jos. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, makanan cepat saji, yaitu menu ayam geprek dengan berbagai tingkat kepedasan yang berbeda. Selain itu, produk yang kami hasilkan berupa menu ayam geprek biasa, ayam geprek keju mozzarella, ayam geprek sambal hijau, dan mie ayam geprek. Dan selanjutnya pada poin B, jasa pelayanan. Pelayanan yang akan kami lakukan dalam usaha kami ini adalah pelayanan secara langsung dan prima kepada para pelanggan-pelanggan usaha kami,
Dan kami juga melakukan jasa antar kepada pelanggan yang meminta pesanan atau diantar ke alamat pemesanan. Dan yang C, ruang lingkup bisnis. Usaha yang akan kami jalani ini masuk dalam ruang lingkup usaha kuliner makanan. Kuliner makanan yang nantinya kami pasarkan yaitu ayam geprek. Dalam usaha kuliner ayam geprek ini, yang saya namakan yaitu ayam geprek Jos. Usaha yang kami jalankan tentunya di tempat yang strategis dan dapat dijangkau pembeli dan bisa diterima oleh masyarakat banyak. Dalam ruang lingkup usaha terdapat yang pertama dapur produksi, yang kedua ruang administrasi, yang ketiga ruang penjualan produk, dan yang keempat toilet. Ayam geprek Jos ini didirikan dan dipimpin oleh Putri Nadia Rizal. Usaha ayam geprek Jos dapat ditemukan di Kota Padang dengan alamat Jalan Gelatik 2 nomor 124 Air Tawar dengan lokasi yang cukup strategis. Usaha ini awalnya berdiri dengan bantuan dana sponsor dari Aqua dan saus sambal ABC. Dan yang poin D yaitu personalia dan perlengkapan kantor. Personalia dan perlengkapan kantor terdiri dari meja yang sebanyak 4 buah, kursi 14 buah, tempat atau wadah, jasa pengiriman pesanan ke rumah-rumah. Dan yang poin terakhir yaitu latar belakang identitas. Saya sebagai mahasiswa jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang yang sangat senang berwirausaha terutama dalam bidang kuliner. Selanjutnya pada bab ke-6 yaitu rencana produksi atau operasional. Pemilihan lokasi, plan location. Dalam mendirikan usaha kita harus mencari tempat yang strategis karena pada umumnya konsumen ingin lebih praktis dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan lokasi usaha. Lokasi usaha yang saya bangun yaitu berada di tengah-tengah masyarakat dan dekat dengan sekolah, dimulai dari SD, SMP, dan SMA. Tempat yang strategis sehingga akan lebih mudah bagi pelanggan untuk menikmati hidangan yang ada di warung ini. Maka dari itu, lokasi yang saya pilih yaitu daerah Air Tawar di Jalan Gelatik 2 nomor 124 Air Tawar. Dan poin yang kedua yaitu rencana tata letak atau layout. Layout dari ayam geprek Jos adalah berupa sebuah tempat yang kami sewakan dan tempat ini juga kondusif untuk penjualan produk usaha kami yaitu ayam geprek. Dan poin yang ke-C, proses produksi. Adapun proses produksi yang kami rencanakan dan kami jalankan dalam usaha ini sebagai berikut. Yang pertama, membeli ayam pilihan yang baru dan segar kemudian dicuci sampai bersih. Yang kedua, tumis merica, bawang putih, kemiri yang sudah diulek halus, masukkan jahe, serai yang sudah ditumbuk, tambahkan garam, aduk sampai merata. Dan yang ketiga, masukkan ayam, ungkap ayam hingga berubah warna sampai kurang lebih 30 menit, lalu angkat. Dan yang keempat, siapkan tepung terigu, soda kue, bubuk ketumbar, tepung beras, pala bubuk, garam merica bubuk, campur hingga merata. Dan yang kelima, kocok putih telur hingga berbusa. Yang keenam, celupkan ayam ke dalam putih telur, kemudian guling-gulingkan pada tepung pelapis hingga menggumpal, kemudian simpan ayam yang sudah ditepungi. Dan yang ketujuh, panaskan minyak goreng, kemudian goreng ayam hingga berubah warna menjadi kuning keemasan, lalu ditiriskan. Proses pembuatan ayam geprek dimulai dari yang pertama, siapkan cabai, bawang putih, garam, ulek hingga halus. Campurkan. Yang kedua, masukkan ayam crispy, kemudian geprek dengan bumbu yang sudah disiapkan tadi. Dan yang ketiga, sajikan dengan bahan pelengkap seperti lalapan, tahu, tempe, bawang goreng, dan mentimun. Dan pada poin ke-D, keadaan gedung dan perlengkapannya. Gedung yang kami miliki cukup luas.
Namun, keadaannya cukup memprihatinkan. Ruang yang kami miliki diantaranya ruang produksi, ruang pengepakan, dan ruang administrasi. Ruang produksi yang cukup luas ini dapat digunakan untuk pembuatan ayam geprek. Tak hanya itu, gedung kami juga berdekatan dengan pantai sehingga para konsumen pun tetap bisa menikmati usaha yang kami bangun. Dan poin yang ke-E yaitu keadaan mesin dan perlengkapannya. Perlengkapan yang kami miliki masih menggunakan alat-alat yang teknologi tradisional. Namun ada juga beberapa alat yang sudah baik, diantaranya seperti blender, Magicom. Kami sangat membutuhkan alat-alat yang dapat mempercepat proses produksi, sehingga produk yang kami hasilkan dapat berkualitas baik hingga baik itu cita rasa maupun bentuknya. Dan kami masih membutuhkan lebih banyak lagi agar pesanan dari pelanggan dapat terlayani dengan baik dan tepat waktu. Dan poin yang ke-F yaitu sumber-sumber bahan baku. Bahan baku yang kami punya sebagian besar membeli secara langsung. Namun ada beberapa bahan yang kami berlanggan seperti bawang merah, bawang putih, tepung terigu, pembungkus makanan, dan ada beberapa bahan yang kami pasok sendiri seperti cabai. Dan selanjutnya pada poin ke-7 yaitu rencana pemasaran. Pada poin A, segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri, maka dari itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada karena pasar merupakan salah satu tujuan dan pendistribusian usaha kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan usaha dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi perkembangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, kami memiliki lokasi yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami adalah dimulai dari daerah pusat kota. Hal utama yang kami perhatikan dan lebih kami utamakan yaitu permintaan terhadap produk buatan usaha kami, kondisi persaingan dalam pemasaran, reaksi para pesaing, dan biaya promosi atau iklan. Selain hal tersebut di atas, dalam menentukan biaya dan laba yang diharapkan, usaha kami mengutamakan kondisi dan orientasi pasar yang setiap waktu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Untuk target pasar menjangkau semua kalangan, dimulai dari anak kecil atau remaja hingga dewasa serta berbagai profesi dan kelas sosial. Selanjutnya pada penetapan harga. Dengan penetapan harga untuk pengajuan produk kami yaitu dengan aneka ayam geprek. Dimulai dari menu yang pertama, ayam geprek biasa dengan harga Rp12.000 yang dilengkapi dengan ayam, lalapan, dan saus sambal. Dan yang kedua, ayam geprek paket komplit dengan harga Rp15.000 yaitu dengan perpaduan ayam, sambal, lalapan, serta nasi. Dan yang ketiga, ayam geprek keju mozzarella dengan harga Rp15.000. Dan yang keempat, ayam geprek sambal hijau dengan harga Rp15.000. Dan yang kelima, mie geprek ayam paket komplit dengan harga Rp15.000. Dan selanjutnya pada poin ke-C, yaitu pelaksanaan distribusi. Pendistribusian produk kami yaitu penjualan produk ayam geprek yang akan dilakukan dengan 3 cara dalam memajukan produk usaha kami. Yang pertama, penjualan dengan sistem agen. Dalam pendistribusian ini akan diadakan beberapa agen yang mendatangi para konsumen atau toko. Yang kedua, penjualan dengan sistem online. Pendistribusian ini akan dilakukan dengan cara menggunakan layanan internet yang akan diprogram dan dilakukan pelayanan pemesanan secara online. Dan yang ketiga, penjualan dengan melayani pesanan. Untuk retribusi ini akan dilakukan penjualan dengan melayani pesanan dari para pelanggan dan akan dipromosikan melalui iklan. Dan selanjutnya pada poin ke-D, promosi yang akan dilakukan. Untuk meningkatkan pemasukan dan kemajuan produk kami ini, maka kami akan melakukan promosi antara lain yang pertama, promosi melakukan iklan di internet.
Yang kedua, promosi melakukan iklan di media sosial. Dan yang ketiga, promosi dari mulut ke mulut. Dan selanjutnya pada poin ke-E, pengembangan produk. Dalam hal ini, mengembangkan produk yang ada akan kami lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, memperluas jaringan usaha dengan berbagai agen. Yang ketiga, penyeluruhan penjualan produk. Dan selanjutnya pada bab ke-8, yaitu perencanaan pengorganisasian. Pada poin ke-A, bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Pada struktur organisasi pada usaha ayam geprek ini, yang pertama dimulai dari pemilik yang bernama Putri Nadia Rizal, yang kedua ketua diketuai oleh Putri Nadia Rizal, dan yang ketiga bendahara pada usaha ayam geprek ini yaitu Nia Veronica, dan yang keempat penanggung jawab pemasaran yaitu Anissa Hendrawan, dan yang kelima penanggung jawab alat-alat yaitu Indri Permaisuri. Selanjutnya pada poin ke-B, informasi tentang partner. Kami merencanakan mempunyai partner kerja dari lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan agen-agen toko serta pedagang pasar dan warung-warung yang ada. Selanjutnya pada poin ke-C yaitu uraian tentang kekuasaan. Masing-masing bagian telah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap jadwal kegiatan yang telah ditentukan perusahaan sehingga tidak terjadi bentrokan atau kekacauan. Selanjutnya pada poin ke-D yaitu latar belakang anggota tim manajemen. Anggota tim manajemen yang pertama Putri Nadia Rizal, lahir di Padang 23 Desember 2001, berumur 19 tahun, alamat Jalan Glatik 2, program studi pendidikan kimia. Yang kedua, Nia Veronica, lahir di Padang 17 Juli 2002, umur 18 tahun, alamat Jalan Parupu, program studi Bahasa dan Sastra NK. Yang ketiga, Anissa Hendrawan, lahir di Padang 18 April, 18 tahun, Jalan Adinegoro dan pendidikan tari. Dan yang keempat, Indri Permaisuri, lahir di Padang 19 Mei, berumur 18 tahun, alamat Jalan Cendrawasih, program studi psikologi. Masing-masing bagian telah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap jadwal kegiatan yang telah ditentukan perusahaan sehingga tidak terjadi bentrokan atau kekacauan. Serta anggota tim manajemen memiliki keahlian yang bekerja baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya pada poin terakhir yaitu peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi. Yang pertama ketua. Ketua yaitu mengurus dan mengkoordinasikan terhadap usaha ini. Dan yang kedua bendahara, mengatur pengeluaran dan pemasukan dari usaha kami. Dan yang ketiga penanggung jawab pemasaran, bertanggung jawab dalam memasarkan dan menawarkan produk kepada agen, warung, dan pada masyarakat. Dan yang terakhir, penanggung jawab alat-alat, yaitu bertanggung jawab dan memeriksa alat-alat kelengkapan dan pembuatan ayam geprek. Selanjutnya pada bab ke-9 yaitu resiko. Evaluasi tentang kelemahan dalam berbisnis. Pada poin A ini, setiap usaha pasti memiliki risiko. Dan risiko yang ada dalam spesial ayam geprek Jos ini adalah yang pertama, adanya sisa makanan yang tidak terjual dalam satu hari. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu yang membuat pelanggan datang berkurang. Dan yang ketiga, kualitas daging ayam dan bahan pokok yang kurang bagus. Yang keempat, kebersihan tempat dan kehigienisan bahan-bahan produk. Dan pada poin ke-B yaitu gambaran teknologi. Teknologi yang kami jalankan sudah teruji kebersihannya dan bisa dipastikan aman untuk dipakai. Teknologi yang kami gunakan diantaranya yaitu pertama blender, yang kedua kompor, yang ketiga magicom, yang keempat kemasan atau plastik bungkus makanan. Dan selanjutnya pada bab ke-10 yaitu perencanaan keuangan. Pada perencanaan keuangan ini terdapat pada poin A yaitu sumber dan penggunaan modal. Modal awal kami didapatkan dari hasil tabungan serta sebagian dari investor dan sponsor. Dan selanjutnya pada poin ke-B yaitu laporan keuangan atau proyeksi L atau R cash flow neraca.
Adapun laporan keuangan di sini yang terdiri dari modal kerja, berikut harga yang dapat saya lihatkan. Dari modal kerja yang terdapat jenis laporan keuangan. Yang pertama ayam, yang kedua minyak goreng, bawang putih, garam, bubuk ketumbar, tepung terigu, cabai, telur, tepung beras, pala bubuk, soda kue, kubis, kemangi, mentimun, dan teh sariwangi. Total dari modal ini semuanya Rp3.862. Dan selanjutnya pada modal operasional, yaitu pada sewa tempat, saya sewakan selama 1 tahun dengan harga Rp3 juta dan biaya per bulannya Rp250.000. Selanjutnya modal investasi. Adapun modal investasi sebagai berikut, dengan harga total semuanya Rp7.607.000. Total modal awal yang dibutuhkan yaitu modal kerja ditambah modal operasional ditambah modal investasi dengan total Rp14.469.000. Adapun proyeksi pendapatan rata-rata per hari menghabiskan 5 kilo. 1 kilo ayam mampu dibuat 8 porsi. Alhasil 5 kilo dikali 8 menjadi 40 porsi dalam sehari. Hingga harga per porsi ayam geprek yaitu Rp12.000. Pendapatan per hari 40 porsi dalam sehari dikali Rp12.000 harga per porsi ayam geprek, maka pendapatan per harinya yaitu Rp480.000. Total pendapatan per bulan yaitu 26 hari dikali Rp480.000, maka totalnya yaitu Rp12.480.000. Selanjutnya biaya operasional. Adapun biaya operasional dengan total semuanya per bulan yaitu Rp5.574.000 serta laba per bulan sebanyak Rp6.906.000. Lalu payback period dengan total atau laba bersih usaha per bulan. Lalu selanjutnya pada poin ke-C yaitu analisis titik impas. Berdasarkan pada biaya operasional yang telah tercantum di atas, maka dapat ditentukan harga pasar yang memungkinkan untuk 1 porsi ayam geprek ini adalah sebesar, yaitu harga per porsi, total biaya dalam usaha baku per 40 porsi, ditambah total biaya yang lainnya, yaitu totalnya yaitu Rp12.054. Maka dari itu, harga dasar tersebut dapat ditentukan harga jual yang sesuai yakni seharga Rp12.000 per porsi. Jadi pembelian secara langsung atau melalui toko kue dengan harga Rp14.000 dengan metode pesan antar atau delivery. BEP harga yaitu dengan harga Rp162.000. BEP produksi yaitu dengan total Rp540. Jadi, untuk mencapai titik impas, maka dalam penjualan harus terjual 540 porsi dengan harga Rp12.000. Selanjutnya pada poin ke-D yaitu rasio keuangan untuk mengetahui kinerja. Dan yang selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu appendix. Adapun pada appendix ini, yang pertama terdiri dari surat-surat, yang kedua data penelitian pasar, yang ketiga surat-surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya, dan yang keempat daftar harga dari pemasok barang. Dan berikut daftar harga dari pemasok barang yang dimulai dari modal kerja, modal operasional, dan modal investasi. Baiklah, itulah proposal bisnis plan yang saya buat mengenai ayam geprek. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata dalam proposal ini. Saya Putri Nadia Rizal, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.